Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 373. Ini adalah pedang bermata dua. Setelah menggunakannya, semua orang akan senang. Dan jika tidak digunakan dengan benar pasti akan menimbulkan pukulan telak bagi reputasi klinik Tianjinxiang. Setidaknya, berdasarkan pengamatannya saat ini, Ye Tianzong ini jelas bukan orang bodoh yang terlihat di permukaan, tetapi ada di sini khusus untuk menimbulkan masalah. Adapun siapa yang menghasut di belakangnya, memang benar katanya, dia juga seorang dokter dan ingin membuka klinik. Tanpa nama, Anda harus merespons melalui klinik terkenal tersebut. Ibu dan anak tersebut melakukan penyelidikan singkat sendiri dan menemukan bahwa itu bukanlah pengaturan yang disengaja, tetapi mereka datang ke sini khusus untuk mencari perawatan medis. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Dr. Sun memang bukan orang yang paling ahli di klinik, jadi dia sangat percaya pada dokter lain di kliniknya. Oke, aku berjanji padamu. Tadi kami ceroboh, tapi satu kesalahan bukan berarti klinik kami tidak punya bakat. Kami akan segera bekerja sama dan mengatur dokter lain untuk berkonsultasi bersama sampai anak kecil itu sembuh. Jika kami tidak bisa melakukannya, maka terserah Anda. Saya tidak akan memberitahu Anda manfaat apa yang ingin Anda dapatkan, tetapi Anda melakukannya. Tendang bola ke lawan. Pertama-tama, dia memiliki kepercayaan mutlak pada para dokter di klinik tersebut. Kedua, mundur selangkah dan katakan, meskipun sebenarnya tidak ada diagnosis dan pengobatan, biarkan pihak lain yang menanganinya. Ketika saatnya tiba, jika kecelakaan medis atau sejenisnya benar-benar terjadi, kita dapat mendorongnya ke depan dan memfokuskan semua konflik dan fokus pada pihak lain. Akhirnya, jika anak ini benar-benar menyelesaikannya, maka dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Biarkan ahlinya keluar untuk berkonsultasi, dan pada saat itu, reputasi klinik pasti akan rusak, dan Tianjinxiang mungkin dianggap mengundang pihak luar untuk datang berobat. Tetapi Anda juga dapat menyatakan kepada dunia luar bahwa Anda secara khusus mempekerjakannya, dan Anda akan bergabung dengan Tianjinxiang. Saya yakin dia tidak akan pernah berpangku tangan selama hidup dan mati klinik. Lagi pula, Tianjinxiang ini, dialah dalang di balik layar. Dan saya hanya bertanggung jawab pengelolaannya dan menyerahkannya kepada pengusaha. Jadi, rencana yang ditetapkan, rencana cadangan, rencana akhir, semuanya sudah siap. Bahkan jika dia, Ye Tianzong, sangat mampu, tidak mungkin dia bisa menantang dirinya sendiri. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi masalah yang begitu sulit sejak dia menjalankan klinik Tianjinxiang selama bertahun-tahun. Namun jangan panik saat menghadapi sesuatu, harus tenang dan kalem, ini aturan praktisnya. Batuk, 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 batuk. Dan saat ini, gejala Xiaonan semakin parah, dan ini sudah membuat frustrasi. Berdiri di samping bos, Tuan Yang, yang telah menonton dengan mata dingin, tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Batuk parah, jantung berdebar-debar. Dibandingkan dengan penyakit akut Xiaonan, penyakit kronisnya bahkan lebih tidak nyaman. Yang Lao, bagaimana kabarmu? Inilah bos besar yang saya undang hari ini. Kemunculannya berkaitan dengan perkembangan klinik selanjutnya, terutama pembukaan cabang yang akan datang. Identitas dan statusnya akan berperan menentukan di dalamnya. Sayang sekali dia diminta untuk melakukannya hari ini. Setelah melihat pemandangan yang tak tertahankan ini, dia hanya bisa memikirkan cara untuk memperbaikinya. Dia segera menghampiri dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Tapi bos, kamu harus menyelesaikannya dengan cepat. Aku khawatir aku tidak akan bisa menundanya lama-lama. Saya dulu sangat percaya diri dengan klinik Anda, bahkan dengan cara apapun. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Jika tidak, saya akan menjadi putus asa dan terkadang saya takut pada diri sendiri. Kata-kata Tuan yang tegas dan penuh pencegahan. Jelas sekali. Dia bisa merobek wajahnya kapan saja. Dibandingkan dengan Ye Tianzong yang bermain-main seperti pengaduk, auman Tuan yang mungkin bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Tetapi, pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Saya telah mempertimbangkan semuanya, dan seharusnya tidak ada kejutan apapun. Bahkan jika ada, saya juga memiliki keyakinan mutlak untuk menanganinya. Jangan khawatir, Yang Lao, klinik kami memiliki pohon besar yang menarik angin, dan berbagai macam orang datang untuk membuat masalah sepanjang hari. Jika kamu dikalahkan dengan mudah,
Saya tidak mengacu pada masa depan klinik Anda, tetapi pada keterampilan medis. Setelah mengatakan itu, Tuan yang tidak terus berdebat dengan pihak lain, tetapi duduk kembali dengan bantuan seorang pelayan. Perhatikan semuanya. Oke, ayo kita mulai, kalian bisa mendiskusikannya. Aku akan memberimu waktu 5 menit. Jika saatnya tiba, Anda harus menyelesaikannya dengan cepat, jika tidak, giliran saya yang mengambil tindakan. Dan permintaan yang ingin saya sampaikan sebenarnya sangat sederhana, yaitu Anda, Tianjin Xiang akan tutup, dan mulai sekarang berhentilah membodohi orang. Mendengar permintaan Ye Tianzong, bosnya kaget. Dokter lain juga memandang Ye Tianzong dengan bingung. Di sisi lain, orang-orang di bawah ini tidak terlalu mendukung Tianjin Xiang seperti di awal. Jika seseorang dengan kekuatan nyata datang untuk menantang statusnya dan membentuk persaingan yang sehat, setidaknya itu akan menjadi hal yang baik bagi orang biasa seperti mereka. Lagi pula, gajinya rendah sekarang, harga tinggi, dan menemui dokter bahkan lebih penting. Saya berharap ada yang benar-benar bisa mengurangi biaya pengobatan untuk berobat. Setelah setuju, Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke arah wanita parubaya itu. Sambil menghiburnya, dia dengan lembut memegang lengan Xiaonan, menekannya sedikit, dan menggunakan terapi pijat. Setelah Ye Tianzong melakukan pengobatan, kondisinya sedikit membaik, lalu dia berkata, "Jangan khawatir, anakmu akan baik-baik saja selama aku di sini." Tuan Ye, apakah Anda benar-benar memiliki keterampilan medis? Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan anakku? Lihat dia sekarang. Saat dia berbicara, wanita parubaya itu menangis terseduh-seduh hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. "Yah, aku bisa membantu. Tapi kita masih harus menunggu. Oke, ayo kita lakukan ini sekarang, ini akan segera berakhir." Tidak pantas untuk mengatakan terlalu banyak. Ye Tianzong berdiri dan kembali ke Lao Dong dan sisinya. Saat ini, para penonton di bawah juga sedang berdiskusi dan berbisik dengan suara pelan. Sedangkan untuk bosnya, biarlah 2 pramugara, 4 wali, dan beberapa dokter jaga mengelilinginya untuk berdiskusi secara intensif. Kemudian, mereka berjongkok bersama dan mengepung Xiaonan untuk mempelajari kondisinya dengan cermat. "Tianzong, katakan padaku, dengan kekuatan semua dokter di klinik mereka, apakah mereka yakin dengan kondisi Xiaonan?" Dong tua membungkuk. "Bukankah kamu bertanya yang tidak masuk akal? Jika mereka yakin, apakah menurutmu Tianzong akan setuju? Kamu tidak memiliki kemauan yang kuat, bukankah ada pepatah? Pilih apa yang kamu yakini, percaya pada apa yang kamu pilih." Saya pikir sebaiknya Anda pergi dulu jika Anda membuat pernyataan yang tidak jelas dan tidak berguna di sini. Anda tidak berguna di sini kecuali membuat masalah dan mengkhawatirkan banyak hal. Petik 2. Kesabaran Rendong Guo terhadap Lao Dong mencapai batasnya. Dia memandangnya dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi bosan di wajahnya. Tapi Dong tua ragu-ragu untuk berbicara, dia ingin menjelaskan, tapi melihat penampilan keduanya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan patuh. Dia sangat khawatir Ye Tianzong selalu anti klimaks dalam pekerjaannya, sehingga dia tidak tahu jenis obat apa yang dia jual di labunya. Jika dia bisa menceritakan rencananya dengan jelas, dia tidak perlu kaget, kenapa repot-repot. "Tianzong, menurut pendapatmu, anak kecil ini tidak bisa disembuhkan, jadi terserah kamu untuk mengambil tindakan. Setelah kamu memperbaikinya, apakah kita akan berhasil memenangkan Tianjin Xiang? Saya selalu merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu cepat, dan saya tidak dapat mempercayainya ketika Rendong Guo mengucapkan kata-kata ini, dia juga memiliki sikap ragu-ragu di wajahnya. Tentu saja tidak berjalan semulus itu. Bosnya bukan lampu hemat bahan bakar, tunggu dan lihat saja, lalu mainkan pelan-pelan. Saya ingin menarik ikan besar terakhir. Misteri klinik Tianjin Xiang akan segera terungkap." Mendengar kata-kata Ye Tianzong, tidak hanya Rendong Guo, tetapi Dong tua juga memiliki pertanyaan di wajahnya. Pada hari ini, Tianjin Xiang, pendukung terbesar adalah bosnya. Jadi selain bos ini, ikan besar apa lagi yang ada? Apakah Tuan yang duduk di sebelahnya? Dilihat dari percakapan kedua orang tersebut, mereka bukanlah teman, melainkan hubungan ketertarikan yang sederhana. Angin, kuda, dan sapi tidak relevan. Perilaku Ye Tianzong ini sungguh membingungkan. Namun Dong tua yang sudah sangat menderita kali ini tidak bertanya, menurut apa yang mereka katakan tunggu dan lihat saja. Segera. 5 menit, cepat berlalu. Ye Tianzong mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, "Bos, waktunya sudah habis."
Giliran Anda untuk tampil. Lakukan dengan baik. Saya optimis tentang Anda. Mendengar. Masyarakat yang berkumpul dan membahas kondisi tersebut secara intensif pun berdiri. Setelah penimbangan dan penyelesaian menyeluruh oleh atasannya, Dr. Miao akhirnya dipilih untuk memimpin diagnosis dan pengobatan. Dr. Miao, lakukan pekerjaan dengan baik. Menurut apa yang baru saja kita diskusikan, pasti tidak akan ada masalah. Bos menyemangati Dr. Miao. Semua dokter lainnya mundur. Bos mendatangi Tuan Yang, mengungkapkan keprihatinannya dengan suara rendah, dan meminta bantuan dengan berbagai cara, mencoba menenangkan bos besar. Itu adalah Dr. Miao. Dendam baru dan lama, hitung bersama. Karena kemunculan kedua orang ini membuat Tianjin Xiang begitu pasif, jika dia mengetahuinya, dia seharusnya tidak menerima uang dari Dong Tua saat itu. Saat ini, klinik tersebut menjadi sasaran kritik masyarakat karena permasalahan anak kecil tersebut. Dan dengan keterampilan medisnya sendiri, dikombinasikan dengan pengalaman orang lain, dan setelah kegagalan dokter Sun barusan, dia memiliki keyakinan yang mutlak. Berdiri di samping Xiaonan, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Tianzong dengan dingin, dan berkata, "Jangan terlalu bangga, nak. Saat aku menyembuhkan pasien, kamu akan ditampar wajahnya. Dan tolong ingat apa kamu melakukannya hari ini. Soal kembali, mari kita bicarakan nanti. Saya hanya ingin bertanya apa penyebab penyakit ini yang telah disimpulkan dengan mengumpulkan semua elit di klinik Anda." Saya penasaran. Mendengar pertanyaan Ye Tianzong, Dokter Miao segera mencibir dan berkata, hanya dengan menanyakan pertanyaan ini, saya tahu bahwa Anda setengah kosong, atau dengan kata lain, Anda tidak tahu cara praktik kedokteran sama sekali. Itu pasti radang usus buntu akut, hanya karena beberapa metode dokter Sun dilakukan secara tidak benar, dan saya di sini untuk memperbaikinya sekarang, apakah Anda mengerti? Haha, Ye Tianzong tertawa. Di luar dugaan, yang disebut dokter di klinik ini semuanya adalah orang-orang berbakat. Didiagnosis sendirian. Yang lainnya diperbantukan. Terlebih lagi, setelah 5 menit mempertimbangkan, semua orang sampai pada kesimpulan yang salah. Radang usus buntu akut. Apakah ini serius? Dia tidak menyangka orang-orang di klinik ini akan bercanda saat ini. Yang dapat mereka buktikan hanyalah bahwa mereka dapat mendiagnosis dan mengobati flu ringan sekalipun. Namun jika akar penyebab penyakitnya sedikit lebih serius, mereka tidak akan berdaya dan harus bergantung pada ahlinya. Bab 374. Ye Tianzong sangat bijaksana. Sekarang setelah aku memikirkannya dengan hati-hati, tiba-tiba aku sadar. Saat itu, Dr. Sun berkali-kali menegaskan bahwa dirinya yakin tidak ada yang salah dengan diagnosis tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dia juga mendiagnosis kasus serupa terakhir kali. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Ia memperkirakan hal ini bukanlah sesuatu yang ia nilai sendiri, melainkan ia tidak dapat memahaminya. Setelah mengundang ahli dari halaman belakang untuk mendiagnosisnya, ia hanya mengikuti contohnya. Ye Tianzong bingung. Siapa dalang di balik semua ini? Apalagi kelompok besar ini semuanya dukun, apa yang mereka andalkan untuk bertahan hidup hingga saat ini? Pada saat yang sama, klinik pengobatan Tiongkok lainnya ditindas, dan tidak ada peluang untuk bangkit kembali. Permasalahan di balik hal ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Oke, kamu luar biasa. Bagaimanapun, waktunya adalah milikmu sekarang, tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Mari kita mulai, kami semua menantikan penampilan Anda. Setelah Ye Tianzong selesai berbicara dengan kesal, dia mundur selangkah. Dr. Miao hanya memandang sekilas ke pihak lain dan tidak banyak bicara. Atur seseorang untuk menyeret wanita parubaya itu ke samping, dan kemudian katakan bahwa situasinya sangat buruk saat ini, dari kedutan sebelumnya, mulutnya menjadi berbusa, dan kulitnya berubah dari pucat menjadi ungu kehitaman, dan sepertinya itu akan terjadi kapan saja, seperti mengancam nyawa. Xiaonan berbaring telentang. Dr. Miao lebih terampil dari Dr. Sun, dia mengatur orang untuk merawat tubuh dengan berbagai cara dan melakukan berbagai prosedur langkah demi langkah. Sangat serius. Penonton lain juga memperhatikan dengan cermat. Hanya Ye Tianzong yang menarik napas dalam-dalam, menoleh, menatap Dong Tua, dan berkata, "Dong Tua, tolong, pergi dan carikan saya 1 set jarum perak. Ingat, pasti ada 1 set yang lengkap. Terutama diperlukan ketelitian untuk menjadi yang paling sempurna. Anda adalah anggota pengobatan Tiongkok, Anda harus tahu apa yang saya inginkan, selain itu, ingatlah untuk membantu saya menyiapkan bahan obat ini." Dikatakan, Ye Tianzong menyerahkan catatan dari tangannya.
Ini adalah beberapa bahan obat oral yang baru saja dia sortir berdasarkan kondisi Xiaonan. Mendengar, Dong Tua bingung, tapi karena dia pernah menderita kerugian sebelumnya, dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia hanya mengangguk dalam diam, melihat catatan yang diserahkan, semuanya adalah obat pengobatan Tiongkok, jelas dia berencana melakukannya sendiri. Tetapi, setelah upaya bersama dari semua orang di klinik untuk mendiskusikan tindakan penanggulangannya, apakah akan ada masalah lain? Tetapi, dia sangat percaya diri. Dan sekarang dia adalah belalang di perahu yang sama dengan pihak lain, mustahil baginya untuk melompat keluar dari perahu. Sejauh menyangkut situasi saat ini, melepaskannya adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Jadi, setelah mengangguk, dia langsung berbalik dan lari ke tempat lain. Sekarang, Ye Tianzong dan Tian Jinxiang tidak cocok satu sama lain. Meskipun bahan obat ini tersedia di klinik, akan terlalu banyak untuk mendapatkannya di sini. Melihat adegan ini, Ren Dongguo tahu bahwa Ye Tianzong berencana melakukannya sendiri. Meskipun dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia masih percaya pada Ye Tianzong. Dia berkata untuk melakukan apa yang dia katakan, maka dia akan melakukannya. Semua orang menonton dalam diam. Beberapa menit berlalu. Lao Dong berlari kembali dengan terengah-engah, memegang kotak jarum perak dan mangkuk sup di pelukannya. Tianzong, ambil, bawa. Ini jarum perak, ramuan sementara yang dibuat dari bahan obat yang kamu berikan padaku. Namun karena keterbatasan waktu pembuatannya tidak lama, dan saya tidak tahu khasiat obat ini. Cukup pintar. Setelah mengetahui bahan obatnya, rebuslah ramuan tersebut. Kalau dilakukan sesuai waktu yang ditentukan pasti baik-baik saja, namun dalam situasi saat ini tidak boleh ada penundaan. Oleh karena itu, justru karena pertimbangan inilah bahan obat yang diresepkan oleh Ye Tianzong memiliki efek yang lebih banyak daripada bahan dasar, dan seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk saling menggantikan. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang terjadi. Ambillah kedua hal ini, dan kami akan membutuhkannya segera. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Dong Tua tiba-tiba mengangkat alisnya, tanpa sadar menatap dokter. Miao tidak jauh dari sana, dan berkata sambil berpikir, situasi di sana tidak jelas, tetapi Xiaonan seharusnya tidak memiliki masalah besar. Semua orang masih di sana tanpa pengobatan, kamu sudah mulai mengambil tindakan. Meskipun kamu sudah siap, aku selalu merasa kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Meski hanya bisikan, namun terdengar jelas oleh Ye Tianzong. Dia tidak banyak bicara, hanya tersenyum ringan dan melihat waktu, sudah hampir waktunya. Ah, sekarang. Sebuah teriakan mengejutkan tiba-tiba keluar dari Xiaonan, dan diikuti dengan cermat. Kekuatannya begitu besar sehingga ia mendorong dokter Miao dan dokter lain di sekitarnya. Dan ini sepertinya telah menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya, menyebabkan seluruh tubuh Xiaonan roboh di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia telah benar-benar kehilangan ciri-ciri kehidupan. Putra, Xiaonan, apa yang kamu lakukan pada anakku? Pada saat ini, wanita parubaya yang dijaga oleh pelayan meraung marah dan bergegas mendekat, mendorong dokter Miao, yang pikirannya kosong, dan memeluk putranya. Dibandingkan dengan tanda-tanda fisik yang sedikit sebelumnya, kini tidak ada tanda-tanda pergerakan. Tidak bergerak sama sekali. Sepertinya sudah mati. Apa yang terjadi? Apakah kamu menyembuhkan seseorang sampai mati? Bukankah klinik Tian Jinxiang dikenal sebagai klinik terbaik di Lincheng? Kami juga pernah menerima bantuan di masa lalu, tapi sekarang, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika kita mengatakan bahwa Dr. Sun hanya salah diagnosis pada awalnya, kita dapat memahaminya. Namun kemudian, bos yang memimpin dan meminta orang-orang dari seluruh klinik untuk berkonsultasi. Jika ada masalah, itu tidak akan sederhana. Kesalahannya, tetapi seluruh klinik, semuanya sia-sia. Tidak mungkin. Lihat Xiaonan. Dia tidak bergerak sekarang. Mungkinkah dia sudah mati? Jika seseorang benar-benar meninggal dan kliniknya hilang, kita mungkin harus menghadapi tuntutan hukum dan masuk penjara. Segalanya menjadi lebih buruk. Saat ini, bos tidak bisa lagi tenang. Prioritas utama adalah menyelamatkan orang tersebut dengan cepat, jika tidak, jika orang tersebut terbunuh karena perawatan di klinik, saya khawatir ludahnya akan menenggelamkannya. Oleh karena itu, dia segera berdiri, dan sekarang bukan pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Melihat Ye Tianzong, dia bertanya, situasi Xiaonan lebih kritis sekarang, dan klinik kami berada dalam sedikit masalah. Menurut perjanjiannya, apakah sekarang giliran Anda yang mengambil tindakan? Bos.
Bosnya menyerah atas inisiatifnya sendiri, sesuatu yang tidak diharapkan oleh dokter lain. Setelah mendengar ini, mereka semua berdiri dan mencoba menghalanginya. Namun, pada akhirnya, mereka semua dibalas dengan tatapan tajam dari sang bos. Kenapa dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan Ye Tianzong? Namun, orang-orang sedang sekarat, dan penelitian sekarang tidak ada artinya, jadi kami hanya bisa menggantungkan harapan kami pada Ye Tianzong. Hal terbaik adalah membiarkan anak kecil ini mati di tangan Ye Tianzong, dan semuanya akan baik-baik saja. Tidak masalah apakah Anda ingin menyelamatkan muka atau tidak. Biar saya bantu. Jadi, klinik Anda, apakah tidak ada jalan lain? Ye Tianzong tersenyum bahagia. Dong Tua merasa bersemangat saat ini, dan memegang tangan Ren Dongguo, Presiden Ren, Anda punya kesempatan. Apa keseruannya? Sudah lama ku bilang padamu, begitu menantu laki-lakiku bergerak, dia bisa menangkap semuanya dengan ujung jarinya. Sudah lama terlihat bahwa orang-orang ini adalah dukun dokter. Pada akhirnya, saya harus bergantung pada menantu saya untuk membantu. Tubuhku yang sakit-sakitan, kalau bukan karena menantuku, aku bahkan akan kesulitan berjalan, apalagi berkeliaran dengan penuh semangat. Ren Dongguo selesai berbicara. Melihat Ye Tianzong, dia sangat percaya diri. Dan penonton lainnya pun tak terbayangkan. Tak menyangka pemilik klinik yang biasanya menyendiri justru menyerah sekarang. Tetapi, bocah kecil ini sepertinya sudah mati. Sekarang biarlah menantu bodoh ini yang mengobatinya. Apa pengobatannya? Menghidupkan kembali. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa ini adalah upaya mereka untuk melalaikan tanggung jawab. Tiba-tiba, Ye Tianzong merasa sedikit tertekan dan berteriak dengan suara rendah, memintanya untuk tidak tertipu. Ini adalah kecelakaan khas dokter pasien dan harus dilaporkan ke polisi dan biarkan polisi menanganinya. Ya, Tuan Ye, kami benar-benar tidak punya solusi yang baik sekarang. Karena Tuan Ye sangat percaya diri, tolong bantu kami mengatasi kesulitan ini. Anda tidak perlu mengatakan apapun. Selama Anda bisa menyelamatkan anak kecil itu, klinik Tianjinxiang kami bersedia menutup pintunya. Mulai sekarang, kami tidak akan lagi mendapat masalah denganmu. Kata bos dengan suara rendah. Dokter lain juga secara bertahap memahami maksud pihak lain. Oleh karena itu, perselisihan di awal berhenti tiba-tiba dalam sekejap, dan malah dia memandang Ye Tianzong dengan bercanda. Orang bodoh ini hanya menunggu dia melompat ke dalam lubang. Karena saya bertaruh pada reputasi klinik Anda, saya bisa mencobanya. Jika beruntung, kami dapat menyelamatkan orang tersebut, Tianjinxiang Anda tidak perlu dibuka lagi di masa mendatang. Mulai sekarang, Tianjinxiang tersebut akan hilang sepenuhnya di kota Lincheng. Lagi pula, aku punya permintaan khusus. Aku ingin tahu siapa pria jangkung di halaman belakang rumahmu itu. Jika memungkinkan, tolong merepotkanmu untuk mengundangnya keluar. Jika tebakanku tidak salah, orang yang merawat Tuan yang kali ini bukan seseorang dari klinik Tianjinxiangmu, tapi dia, kan? Kata-kata Ye Tianzong. Serius semuanya. Bagaimana orang bodoh ini bisa tahu? Terlebih lagi, ini sangat meyakinkan. Semua orang saling memandang dan memandang satu sama lain, tetapi pada akhirnya mereka semua berhenti berbicara. Dia mengambil inisiatif untuk mengakui kegagalan hanya untuk menyalahkan Ye Tianzong. Kerusakan reputasi klinik dapat dipulihkan dengan membiarkan media memberitakannya nanti. Tetapi jika seorang ahli diperbolehkan keluar, maka operasi normal klinik akan terekspos sepenuhnya, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk berbalik di masa depan. Saya berjanji kepadamu. Selama orang-orang diselamatkan, Tianjinxiang akan ditutup mulai sekarang. Siapapun yang kamu panggil, kami akan menemukan cara untuk mengeluarkannya. Namun, prasyaratnya adalah Anda memiliki kesempatan ini. Jangan lupa bahwa setelah Anda mendiagnosis dan mengobati sesuatu, jika ada yang tidak beres. Sebelum bos selesai berbicara, Ye Tianzong segera melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu, Anda akan menyalahkan saya mengerti. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan hendak pergi. Namun, Dong Tua menariknya kembali dan bertanya dengan tulus, Tianzong, apakah kamu yakin? Kamu harus tahu konsekuensi keluar seperti ini. Apapun konsekuensinya, saya bersedia menanggungnya bersama menantu saya. Ren Dongguo berdiri dan berkata dengan bangga, Tianzong, jangan khawatir melakukannya dengan berani, ayah pasti akan mendukungmu.